Lebih dari 120 juta poin kontribusi cukup untuk menebus lebih dari 100 keping harta duniawi. Ini jelas angka yang mencengangkan. Terlebih lagi, lebih dari 100 harta duniawi ini hanyalah panen 4 hari Qin Chen, dan itu cukup untuk membuat banyak orang kuat di alam semesta cemburu. Tapi Qin Chen tidak terlalu peduli. Qin Chen, pada saat ini, ada panggilan dari luar mansion, itu adalah Zhen Yandizun dan Yao Guangzun. Haha, apa yang ingin kamu lakukan? Ucap Qin Chen tersenyum. Qin Chen langsung keluar dari mansion. Qin Chen, kamu berhasil dalam tantangannya. Sekarang seluruh rahasia markas Tiangong berbicara dengan gila. Ucap Zhen Yandizun memandang Qin Chen dengan penuh semangat, dia tidak menyangka Qin Chen akan berhasil dalam tantangan itu, lebih dari 1.500 pertandingan tanpa kekalahan. Selain itu, dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen memiliki asal-usul waktu dalam dirinya. Tapi Qin Chen, kamu masih sedikit gegabah. Kamu seharusnya tidak mengungkapkan asal-usul waktu. Ucap Zhen Yandizun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Haha, itu tidak masalah. Ucap Qin Chen tertawa. Ayo pergi, aku telah mendapatkan poin kontribusi kali ini, dan pergi ke rumah harta bersama, bukankah kamu juga ingin pergi? Aku hanya akan memilih beberapa harta yang cocok untukku. Ucap Qin Chen terbang lebih dulu. Zhen Yandizun dan Yao Guangzun segera mengikuti Qin Chen. Ketiganya terbang menuju aula harta karun, di Pulau Dewa Pengrajin. Para tetua yang tak terhitung jumlahnya juga merasakan pemandangan ini. Hari ini, Qin Chen telah menjadi selebritas Tiangong, dan setiap gerakannya secara alami menarik perhatian banyak orang. Qin Chen telah meninggalkan mansion. Kemana dia pergi? Zhen Yandizun dan Yao Guangzun juga mengikuti. Arah ini sepertinya adalah aula harta karun. Tantangan ini, dikatakan bahwa Qin Chen menghasilkan sejumlah poin yang sangat besar, cukup untuk ditukar dengan harta karun Tianzun. Harta karun Tianzun, ini mimpiku, dan Qin Chen melakukannya dalam 4 hari. Melihat Qin Chen menuju ke aula harta karun, banyak penatua dan diaken patah hati. Ini adalah titik kontribusi mereka. Akibatnya, Qin Chen memotong daun bawang dan semuanya menjadi milik Qin Chen. Di istana terapung di pilar api yang ekstrim, mata yang suram dan dingin menatap Qin Chen, memancarkan cahaya dingin yang redup. Di mana saya bisa melakukannya? Dia sedang berpikir. Aula harta karun, terletak di pilar api yang ekstrim. Ini adalah tempat teraman untuk Tiangong, Tianzun sulit untuk memasukinya. Dan tentu saja ini juga merupakan tempat teraman di alam rahasia markas besar Tiangong. Jika ingin masuk ke pilar api, harus melalui persetujuan. Umumnya, penatua dan diaken tidak bisa masuk dengan gegabah, atau mereka akan langsung dibunuh. Namun, Qin Chen adalah wakil ketua aula yang sedang menjabat, dan baik Zhen Yandizun maupun Yao Guangzun memiliki kesempatan untuk memasukinya untuk memilih harta karun. Api berwarna-warni yang dibentuk oleh pilar api ekstrim di Tiangong secara alami tidak akan menyerang mereka. Setelah beberapa saat, Qin Chen sudah tiba di depan pilar api ekstrim. Kekuatan api yang mengepul melonjak, dan Qin Chen merasa bahwa begitu pilar api pecah, kekuatan mengerikan yang dilepaskan pasti akan membakar dirinya sendiri. Qin Chen dan ketiga orang itu mengeluarkan token identitas mereka satu demi satu, dan tiba-tiba cahaya api melilit token itu, lalu mundur kembali. Pada saat yang sama, celah muncul di nyala api di depan Qin Chen dan ketiga orang itu. Aula harta karun tersembunyi di kedalaman nyala api berwarna-warni ini. Qin Chen, ayo masuk. Ucap Zhenyan dengan gembira, dia juga ada di sini. Untuk pertama kalinya, Qin Chen mengangguk, sebelum pergi, dia mengerutkan kening dan melihat ke langit di atas kepalanya, di mana beberapa istana megah ditangguhkan. Itu adalah istana wakil kepala aula. Qin Chen sangat merasakan bahwa beberapa mata sepertinya sedang menatapnya. Beberapa wakil kepala aula yang peduli dengan dirinya sendiri. Atau apakah mereka, mata-mata klan iblis? Gumam Qin Chen, hatinya bergerak sedikit. Qin Chen, apa yang kamu lihat? Melihat bahwa Qin Chen tidak masuk, Zhen Yandizun tidak bisa tidak bertanya-tanya. Tidak apa, ucap Qin Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu mengikuti Zhen Yandizun dan Yao Guangzun ke dalam api dan menghilang. Memasuki saluran api tak berujung,
sebuah istana sederhana muncul di depan mata Qin Chen. Ini sangat luas, mendalam dan sederhana. Nafas yang mendominasi datang langsung dan menindas Qin Chen. Ini adalah istana yang luar biasa megah. Melihat ke atas, seluruh istana menjulang tinggi di langit dan dikelilingi oleh api berwarna-warni, seperti istana ajaib dalam kekacauan kuno. Di atas istana terdapat sebuah plakat besar, di atasnya terdapat 3 karakter besar. Tatapan Qin Chen jatuh, dan tiba-tiba nafas yang sepertinya datang dari zaman kuno datang lurus ke depan, dan nafas Qin Chen tercekat. Nafas yang kuat, gumam Qin Chen menghirup udara dingin. Aula harta karun yang tersembunyi di depannya berdiri megah, dan 4 karakter besar di atasnya tampaknya mengandung prinsip alam semesta yang paling dalam, dan kekuatan aturan yang mengerikan turun dan menyelimuti segalanya. Kekuatan ini terlalu kuat, begitu kuat sehingga bahkan jika Qin Chen mengeluarkan kekuatan tempur penuhnya, dia takut dia tidak akan dapat merusak istana sedikitpun. Nafas dari istana ini membuat jantung Qin Chen berdebar. Dapat dilihat bahwa meskipun kaisar datang ke sini, dia tidak akan dapat menghancurkan rumah harta karun dan mengambil hartanya. Qin Chen menyipitkan matanya dan melihat dengan hati-hati, dan samar-samar dia bisa melihat bahwa istana ini sebenarnya adalah harta karun, bukan istana biasa. Qin Chen melihatnya untuk waktu yang lama, tetapi tidak bisa menahan anggukan. Harta ini terlalu kuat. Qin Chen memiliki perasaan bahwa dia telah melampaui alam harta karun Tianzun, dan itu lebih menakutkan daripada Demon Devourer yang ditampilkan oleh Dewa Iblis. Mungkinkah, harta tertinggi, jika kamu bisa menyingkirkan istana ini, bukankah kamu bisa mendapatkan semua harta di aula harta karun ini? Gumam Qin Chen berpikir di dalam hatinya. Zhen Yan Dizun tersenyum dan berkata, Qin Chen, kamu terlalu banyak berpikir. Desas-desus istana ini diturunkan oleh pengrajin kuno. Dikatakan bahwa bahkan Tuan Tianzun tidak mampu menyelesaikan pemurnian, jadi dia menyimpannya di sini dan menggunakannya sebagai aula harta karun. Saya khawatir bahkan yang tertinggi biasa pun tidak akan dapat memperbaikinya. Hati Qin Chen tergerak, apakah itu sangat kuat? Tianzun Sengong setidaknya adalah Tianzun Puncak, dan yang lebih penting, dia juga seorang penyuling, bahkan dia tidak bisa memperbaikinya. Ini luar biasa. Zhen Yan Dizun melanjutkan sambil tersenyum, namun, di antara banyak harta karun di tempat rahasia markas Tiangong, aula harta karun bukanlah yang terkuat. Itu hanya bisa menduduki peringkat kedua. Di dalam Tiangong, ada juga pagoda berlantai 9 yang disebut Pagoda Guyu. Pagoda Guyu itu berisi roh jahat dan segala macam kekuatan perintis ketika kekacauan alam semesta dibuka. Dikabarkan bahwa Pagoda Guyu telah berdiri di ruang ini sejak zaman pengrajin kuno, dan sekarang menjadi tempat suci Tiangong. Jika master dari aula harta karun masih bisa mencoba untuk memperbaiki, maka Pagoda Guyu. Bahkan Master Tianzun Sengong tidak bisa menggoyahkannya. Pagoda Guyu. Qin Chen merasa sedikit penasaran di dalam hatinya. Bahkan yang tertinggi tidak dapat mengguncang harta karun itu, dia memiliki wawasan yang kuat. Namun, hal yang paling mendesak adalah memasuki aula harta karun untuk mengambil harta karun terlebih dahulu. Ayo pergi, ucap Qin Chen dan ketiga orang itu langsung pergi ke aula harta karun. Gerbang aula harta karun ditutup sepanjang tahun. Itu akan dibuka hanya setelah aplikasi dibuat. Mereka bertiga telah mendaftar, jadi ketika ketiganya mendekat, pintu aula harta karun perlahan terbuka dengan keras, dan pintu perunggu dengan lebar puluhan ribu meter terbuka sepenuhnya. Ketiganya melangkah masuk. Saat mereka bertiga masuk, gerbang istana ditutup kembali. Qin Chen melihat ke seluruh aula harta karun. Aula harta karun itu sangat luas, dengan hanya sebuah platform batu besar berdiameter sekitar 100 meter di tengahnya. Yao Guang pertama kali berjalan ke platform batu. Tiba-tiba, cahaya tak terlihat jatuh pada Yang Mulia Yao Guang. Pada saat yang sama, Yang Mulia Yao Guang tampak tertegun, dan gelombang melonjak dari tubuhnya. Setelah beberapa saat, platform batu bersinar sedikit, dan saat berikutnya, palu perang hitam pekat muncul di platform batu. Qin Chen menoleh. Bentuk palu perang ini sederhana, dengan ukiran rune kuno di atasnya. Beberapa dari mereka tidak seperti senjata, tetapi seperti palu untuk memurnikan senjata. Jelas, ini adalah harta dari alat pemurnian,
meskipun juga memiliki fungsi pertempuran, sebagian besar kekuatannya tidak kuat dibandingkan dengan harta lainnya, itu hanya dapat dianggap biasa. Yang Mulia Yao Guang mengambil palu perang, tetapi wajahnya menunjukkan kegembiraan. Qin Chen mengangguk. Tampaknya Yang Mulia Yao Guang tidak menebus harta untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi harta yang digunakan untuk pemurnian. Selanjutnya, Yang Mulia Yao Guang akan mundur dan meningkatkan level pemurniannya. Tuan, ini waktunya untukmu. Ucap Yang Mulia Yao Guang menyingkirkan palu perang dan mundur. Zhen Yan Dizun melangkah maju dan dengan cepat memunculkan pegangan Shenbing dan meletakkannya di atas platform batu. Tuan, Anda, ucap Yang Mulia Yao Guang terkejut. Aula harta karun ini tidak hanya bisa mendapatkan harta, tetapi juga bertukar harta. Aula harta karun akan menentukan nilai harta yang Anda ambil, yang dapat ditukar dengan poin kontribusi. Ucap Zhen Yan Dizun berseru. Apakah ada fungsi ini? Tuan, kenapa Anda tidak mengatakannya lebih awal? Ucap Yang Mulia Yao Guang sangat bersemangat. Tidak ada gunanya mengatakannya lebih awal. Aula harta karun hanya tertarik pada harta tingkat terhormat, dan senjata suci tidak akan terlihat. Bagaimanapun, ini adalah tempat rahasia dari markas besar Tiangong. Jadi tidak ada gunanya memberitahumu. Ucap Zhen Yan Dizun menggelengkan kepalanya. Qin Chen melihatnya, dan tentu saja, harta yang dibawa oleh Zhen Yan Dizun adalah beberapa harta terhormat, tetapi banyak dari mereka rusak. Itu jelas trofinya selama bertahun-tahun. Senjata berharga ini ditempatkan di atas panggung batu, lampu menyala, dan senjata berharga ini menghilang. Segera setelah itu, cahaya putih menyelimuti Zhen Yan Dizun. Zhen Yan Dizun dalam cahaya putih sepertinya sedang mengoperasikan sesuatu. Setelah beberapa saat, platform batu kembali menyala dengan cahaya putih, dan harta karun yang mirip dengan kompas muncul di platform batu dan dikumpulkan olehnya. Ini jelas merupakan harta tingkat Dizun. Qin Chen meliriknya. Kompas ini adalah harta karun dari beberapa jenis formasi. Qin Chen, saya dan Yang Yao Guang telah memilih, jadi kami akan keluar dulu. Ucap Zhen Yan Dizun segera menarik Yao Guang untuk pergi, dan tidak melihat apa yang akan ditukar oleh Qin Chen. Harta adalah kartu truf orang kuat. Qin Chen mendapat begitu banyak poin kontribusi dan tidak ada yang tidak ingin tahu apa yang akan ditebusnya. Jika mereka berdiri di sini, mereka hanya akan menimbulkan masalah, jadi mereka pergi dengan sangat bijak. Qin Chen berjalan ke depan platform batu setelah Zhen Yan Dizun dan Yao Guang telah pergi. Selama harta karun itu ditempatkan di platform batu, aula harta karun akan melakukan pemeriksaan mendetail terhadap harta karun itu melalui platform batu. Qin Chen membalik tangannya, dan senjata ajaib muncul di tangannya. Ini adalah pedang Dizun, yang diperoleh dari Master Dizun yang sebelumnya dia bunuh di Vientiane God Store. Qin Chen meletakkan harta karun itu di atas panggung batu. Tiba-tiba, cahaya putih menyala. Sederet kata tiba-tiba muncul di depan Qin Chen. Harta karun pedang Dizun, senilai 1,5 juta poin kontribusi, dapatkah itu dijual? Tidak, gumam Qin Chen mengambil kembali harta Dizun. Dia hanya menguji nilainya, tengah relatif umum, tetapi bukan yang terendah. Harta karun ini bernilai 1,5 juta poin kontribusi jika dijual, tetapi jika pembelian pasti lebih dari harga ini, Qin Chen perlu memahami pasar di sini sebelum membuat keputusan. Lagi pula, meskipun Qin Chen tidak menggunakan harta ini untuk saat ini, masih ada begitu banyak orang di Paviliun Chendi, sehingga mereka mungkin tidak membutuhkannya. Melihat Qin Chen menyingkirkan harta karun itu, aula harta karun tidak melakukan apa-apa, hanya sebaris kata yang muncul di depan Qin Chen. Bisakah kamu menukar harta karun itu? Ya, Qin Chen memilih ya kali ini. Qin Chen merasakan cahaya putih menyelimuti dirinya. Saat berikutnya, sekuntum bunga muncul di hadapannya, dan dia tampak berada di langit berbintang yang luas, dikelilingi oleh bintang-bintang yang tak berujung. Qin Chen terkejut. Aula harta karun ini sebenarnya memiliki efek seperti itu. Pantas saja Yao Guangzun dan Zhen Yan Dizun tampak sedikit terpana saat bertukar harta. Kemungkinan besar mereka masih berada di depan platform batu. Tetapi kesadaran telah memasuki bagian dari kekosongan ini. Ini adalah formulir terperinci untuk pertukaran berbagai harta di aula harta karun Tiangong. Suara yang jelas bergema di kehampaan.
Pada saat yang sama, sosok abu-abu besar yang kabur tiba-tiba muncul di udara. Ada 4 kategori besar di formulir itu. Senjata, pertahanan, tambahan, spesial. Qin Chen menatap sosok abu-abu besar di udara. Senjata, kata Qin Chen. Perubahan wujud di depannya seketika menjadi wujud senjata. Pada saat yang sama, senjata dibagi menjadi 3 kategori. Harta Zun, harta Di Zun, harta Tian Zun. 3 level sangat jelas. Harta karun Di Zun. Kata Qin Chen langsung mengklik harta Di Zun. Tiba-tiba, harta Di Zun yang tak terhitung jumlahnya ditangguhkan dalam kehampaan. Menurut level mereka dibagi menjadi level atas, level tinggi, menengah dan level rendah. Qin Chen memilih harta Di Zun tingkat rendah sebagai kategorinya, dan segera ada harta Di Zun tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka dibagi menjadi banyak kategori lagi. Seperti pedang, dan tombak, harga harta ini juga disajikan satu persatu. Qin Chen mengklik pedang lagi, dan banyak pedang muncul, melayang di seluruh langit berbintang. Di antara pedang-pedang ini, Qin Chen melihat potongan yang dekat dengan pedang Di Zun yang dia ambil sebelumnya. 2 juta poin kontribusi. Memang ada perbedaan harga. Qin Chen berpikir, untuk harta karun Di Zun dari level yang berbeda, mereka membutuhkan 2 juta poin kontribusi untuk dibeli, tetapi hanya 1,5 juta yang akan diberikan untuk dijual, sekitar 25% di antaranya akan hilang. Ini bukan jumlah yang kecil. Meskipun kehilangan 25% dari nilainya, Qin Chen tidak menganggap itu tidak adil, tetapi menganggapnya sangat masuk akal. Setelah keluar dari formulir secara langsung, Qin Chen mulai memilih lagi. Secara alami, dia tidak akan benar-benar memilih harta dari Di Zun, tetapi itu juga harus menjadi harta dari Tian Zun. Qin Chen langsung membuka barisan senjata, pedang, dan harta karun Tian Zun. Segera, bayangan dari ketiga pedang melayang di sekitar kehampaan, yang dapat dilihat secara intuitif oleh Qin Chen. Sebenarnya ada 3 pedang dan harta karun tingkat Tian Zun di aula harta karun ini. Qin Chen melihat dengan hati-hati. Ketiganya memiliki harga yang berbeda. Yang termurah adalah pedang biru kuno, bernilai 40 juta poin kontribusi. Yang paling mahal adalah pedang kuno berwarna hitam, senilai 76 juta poin kontribusi. Segera setelah itu, Qin Chen memilih beberapa kategori lainnya. Setelah beberapa saat, Qin Chen mengetahui harga perangkat Tian Zun. Perangkat surgawi termurah adalah sekitar 30 juta poin kontribusi. Ini sudah merupakan perangkat surgawi termurah. Qin Chen belum pernah melihat perangkat surgawi yang lebih murah, dan perangkat surgawi yang lebih mahal mencapai ratusan juta. Selain itu, selain senjata di aula harta ini juga terdapat banyak bahan, termasuk beberapa bahan untuk memurnikan senjata dan memurnikan obat-obatan. Ada berbagai macam sumber daya khusus. Bahkan ada beberapa harta asli yang aneh dari berbagai ras, yang semuanya dibeli oleh Tian Gong dari orang-orang kuat dari berbagai ras di medan perang 10.000 ras. Tian Gong tidak hanya memurnikan senjata untuk 10.000 ras. Jika 10.000 ras menginginkan senjata, mereka secara alami perlu membelinya dari Tian Gong, dan secara alami menjual sebagian dari harta yang mereka dapatkan. Qin Chen memperhatikan dengan seksama selama lebih dari 1 jam, dan dia memiliki pemahaman umum. Qin Chen melihat lebih dari 120 juta poin kontribusinya. Dia mengira itu adalah sejumlah besar uang sebelumnya, tetapi sekarang tampaknya ketika menyangkut harta karun Tian Zun, sebenarnya itu tidak banyak. Mari kita lihat dulu, sekarang promosi tubuh fisik, jiwa, dan banyak jenis tidak banyak meningkatkan saya. Harta bukan yang termahal, tapi yang paling cocok. Pikir Qin Chen memperhatikan dengan seksama. Melewati sepotong demi sepotong. Tiba-tiba, matanya terkunci pada harta karun. Nama harta ini sangat aneh. Itu disebut Wan Jianhe. Yang membingungkan Qin Chen adalah bahwa penampakan harta ini sebenarnya adalah pedang. Senjata pedang itu sebenarnya ditempatkan dalam kategori khusus. Qin Chen menjadi tertarik. Apalagi harga Wan Jianhe ini sangat mengerikan, setinggi 100 juta. Ini jauh lebih mahal daripada harta Tian Zun seperti pedang 3 tangan sebelumnya. Dan data Wan Jianhe ini tidak ditulis dengan senjata, tetapi dengan formasi domain. Qin Chen segera menyalakan sungai Wan Jianhe ini.
Begitu tangan Qin Chen menyentuh bayangan pedang panjang emas ini, bayangan pedang panjang emas itu tiba-tiba meledak, dan sebuah gambar tiba-tiba muncul di langit berbintang yang luas. Di langit berbintang yang luas, bayangan pedang yang tebal tiba-tiba muncul. Bayangan pedang yang padat ini berubah menjadi air keemasan yang kuat yang memenuhi 4 arah, dan sungai emas yang luas dan tak berujung mengalir deras. Dan sungai emas, yang ternyata adalah pedang kecil setebal ibu jari, berubah menjadi sungai yang sangat luas. Di sungai ini, ada 10 badan pedang kuat yang memancarkan suasana menakutkan, 1 besar dan 9 kecil. Di sekitar 10 pedang, dikelilingi oleh pedang kecil emas yang lemah, membentuk binatang emas berkepala dan mengaum. 10 binatang aneh ini, samar-samar, mengembara di sungai emas yang tak berujung ini, menghembuskan nafas yang menakjubkan.